Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menampilkan materi tentang teorema-teorema limit dengan anggota. Yang pertama, Afani Mutahharoh dengan NPM 6004, kemudian Lilian Diana Fiatul Azhar dengan NPM 6096, lalu Miskaat Qurratu A'yuni dengan NPM 6095, lalu Nurdi Yulianti dengan NPM 6124, Muhammad Farido Ilham dengan NPM 6129. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu definisi. Misalkan A himpunan bagian bilangan real dengan fungsi f yang memetakan A ke R dan C elemen R merupakan suatu titik klaster dari A. F terbatas pada neighborhood atau daerah persekitaran atau lingkungan dari C jika terdapat persekitaran delta dari C V delta dari C dan suatu konstanta M lebih dari 0 sedemikian sehingga diperoleh nilai mutlak Fx kurang dari sama dengan M untuk semua X elemen A irisan V delta dari C. Lalu selanjutnya untuk teorema 4.2.2, jika A himpunan bagian bilangan real dan fungsi f yang memetakan A ke R memiliki suatu limit pada C elemen R, maka f terbatas pada suatu neighborhood dari C. Pembuktian, jika L sama dengan limit fx dengan x mendekati C, maka oleh teorema 4.1.6 dengan epsilon sama dengan 1 terdapat delta lebih dari 0. Sedemikian sehingga jika nilai mutlak x min C lebih dari 0 kurang dari delta, maka nilai mutlak fx min L kurang dari 1. Dari sini, oleh teorema akibat 2.2.4 yang A, nilai mutlak fx dikurangi nilai mutlak L kurang dari sama dengan nilai mutlak fx min L kurang dari 1. Oleh karena itu, jika x elemen A irisan V delta C dengan x tidak sama dengan C, maka nilai mutlak fx kurang dari sama dengan nilai mutlak L plus 1. Jika C bukan bagian A, kita ambil M sama dengan nilai mutlak L plus 1, sedangkan jika C elemen A, kita ambil M sama dengan sub dari nilai mutlak FC, nilai mutlak L plus 1. Ini berarti bahwa jika C elemen A irisan V delta C, maka nilai mutlak Fx kurang dari sama dengan M. Ini menunjukkan bahwa terbatas pada V delta suatu lingkungan delta. Selanjutnya, jika A himpunan dari real, fungsi f adalah pemetaan A ke real dan fungsi g adalah pemetaan A ke real, maka jumlah atau fungsi f ditambah fungsi g atau selisih sama dengan fungsi f dikurangi fungsi g, dan hasil kali fungsi f dikali fungsi g pada A ke real didefinisikan berturut-turut sebagai berikut. Yang pertama, fungsi f plus gx itu sama dengan fungsi fx ditambah dengan fungsi gx. Kemudian fungsi f dikurangi gx itu akan sama dengan fungsi fx dikurangi fungsi gx, dan fungsi f dikali gx sama dengan fungsi fx dikali dengan fungsi gx. Untuk semua x elemen A, selanjutnya jika B elemen real, kelipatan B dikali dengan fungsi f sebagai fungsi yang diberikan oleh f fungsi B dikali fx itu akan sama dengan fungsi B dikali dengan fx untuk semua x anggota A. Maka jika Hx tidak sama dengan 0 untuk X elemen A, hasil bagi dari F dibagi H adalah suatu fungsi yang
diberikan oleh fungsi f dibagi hx itu akan sama dengan fungsi fx dibagi dengan fungsi hx untuk semua x elemen A. Hal ini bersesuaian dengan sifat-sifat sebelumnya. Selanjutnya teorema 4.2.4 di mana misalkan A himpunan real di mana fungsi f memetakan A ke real dan fungsi g memetakan A ke real juga, di mana C elemen real adalah titik cluster dari A dan B elemen real. Untuk yang pertama ada jika limit x mendekati C, fungsi f sama dengan L dan limit x mendekati C, fungsi G adalah M, maka kita dapat tuliskan bahwa limit x mendekati C, fungsi f ditambah G akan sama dengan L ditambah M. Kemudian limit x mendekati C, fungsi f dikurangi G akan sama dengan L dikurangi G. Kemudian limit fungsi x mendekati C, f dikali G akan sama dengan L dikali M. Dan selanjutnya jika limit x mendekati C, B dikali fungsi f akan sama dengan fungsi B dikali B dikali L. Hal ini dapat dibuktikan suatu teorema ini persis sama dengan teorema 3.2.3 atau dapat dibuktikan dengan menggunakan teorema 3.2.3 dan 4.1.8 sebagai contoh. Misalkan Xn adalah barisan A sedemikian sehingga Xn tidak sama dengan C untuk n elemen bilangan asli dan C adalah limit dari Xn. Sehingga berdasarkan dengan teorema 4.1.8 diperoleh limit f Xn sama dengan L dan limit G Xn kita misalkan sama dengan M. Berdasarkan dari definisi 4.2.3 sedemikian sehingga f dikali G Xn akan sama dengan f fungsi f Xn dikali fungsi G Xn. Di mana f dan n itu elemen bilangan asli. Berdasarkan teorema 3.2.3 didapatkan limit fungsi f dikali G Xn akan sama dengan limit fungsi f Xn dikali Gn atau sama dengan limit f Xn dikali dengan limit Gxn atau sesuai tadi permisalannya bahwa limit f Xn ini sama dengan L dan limit Gxn ini sama dengan M sehingga akan sama dengan L dikali M. Kemudian berdasarkan teorema 4.1.8 diperoleh hasilnya limit x mendekati C fungsi f dikali G akan sama dengan limit f dikali G Xn atau L dikali. Kemudian masuk ke teorema 4.2.4. Misalkan kita punya sebuah himpunan yang merupakan bagian dari bilangan real. Pada himpunan ini didefinisikan beberapa fungsi bernilai real, yaitu fungsi pertama, fungsi kedua, dan seterusnya sampai fungsi Kn. Kemudian kita pilih sebuah bilangan real C yang merupakan titik cluster dari himpunan tersebut. Artinya, di sekitar titik C selalu terdapat anggota himpunan selain C itu sendiri. Selanjutnya, diasumsikan bahwa untuk setiap fungsi tersebut, limit fungsi ketika variabel mendekati C ada dan bernilai hingga. Misalkan limit fungsi pertama bernilai L1, limit fungsi kedua bernilai L2, dan seterusnya sampai Ln. Berdasarkan teorema 4.2.4 yang menyatakan sifat aljabar limit, dapat disimpulkan bahwa jumlah dari semua limit tersebut sama dengan limit dari jumlah fungsi-fungsi itu. Dengan kata lain, limit dari penjumlahan beberapa fungsi sama dengan penjumlahan dari limit masing-masing fungsi selama semua limitnya ada.
Selain itu, hasil kali dari semua limit tersebut juga sama dengan limit dari hasil kali fungsi-fungsi itu. Artinya, limit dari perkalian beberapa fungsi sama dengan hasil kali dari limit masing-masing fungsi. Kemudian, jika suatu fungsi memiliki limit L ketika variabel mendekati C, dan kita ambil suatu bilangan asli N, maka limit dari fungsi tersebut yang dipangkatkan N akan sama dengan L yang dipangkatkan N. Ini merupakan konsekuensi langsung dari sifat perkalian limit. Kemudian ini ada contoh 4.2.4. Pada contoh pertama, telah diketahui bahwa limit dari fungsi identitas ketika variabel mendekati C sama dengan C itu sendiri. Dengan menggunakan sifat perkalian limit, kita dapat menunjukkan bahwa limit dari fungsi kuadrat ketika variabel mendekati C sama dengan C kuadrat. Hal ini karena fungsi kuadrat dapat dipandang sebagai hasil kali fungsi identitas dengan dirinya sendiri, sehingga limitnya merupakan hasil kali dari dua limit yang sama, yaitu C dikalikan dengan C. Selanjutnya, kita perhatikan contoh kedua yang melibatkan fungsi rasional. Dalam soal ini, kita diminta mencari limit suatu fungsi pecahan ketika variabel mendekati 2. Pembilang fungsi tersebut adalah fungsi kubik dikurangi 4, sedangkan penyebutnya adalah fungsi kuadrat ditambah 1. Dengan menggunakan sifat limit hasil bagi, limit fungsi ini dapat dihitung dengan cara mengambil limit pembilang dan limit penyebut secara terpisah, selama limit penyebut tidak bernilai 0. Ketika variabel mendekati 2, nilai fungsi kubik dikurangi 4 mendekati 8 dikurangi 4 yaitu 4. Sementara nilai fungsi kuadrat ditambah 1 mendekati 4 ditambah 1 yaitu 5. Oleh karena itu, limit fungsi rasional tersebut adalah 4/5. Selanjutnya adalah teorema 4.2.6. Misalkan A adalah himpunan bagian dari bilangan real. Pada himpunan A tersebut didefinisikan sebuah fungsi f yang memetakan A ke bilangan real. Selanjutnya, kita ambil sebuah bilangan real C yang merupakan titik klaster dari himpunan A. Diasumsikan bahwa terdapat dua bilangan real yaitu A dan B, sedemikian sehingga untuk setiap X di dalam A dengan syarat X tidak sama dengan C, nilai fungsi fx selalu berada di antara A dan B. Artinya, nilai fungsi f tidak pernah lebih kecil dari A dan tidak pernah lebih besar dari B di sekitar titik C. Jika kemudian diketahui bahwa limit fungsi f ketika X mendekati C ada, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Nilai limit tersebut juga harus berada di antara A dan juga B. Dengan kata lain, limit fungsi f tidak mungkin keluar dari interval yang membatasi nilai fungsi itu sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian bukti. Misalkan L adalah limit fungsi f ketika variabel mendekati C. Kita akan membuktikan bahwa L lebih besar atau sama dengan A dan lebih kecil atau sama dengan B. Menurut teorema 4.1.8, limit fungsi dapat dikarakterisasi menggunakan barisan. Artinya, untuk membuktikan bahwa limit fungsi sama dengan L, cukup ditunjukkan bahwa untuk setiap barisan bilangan real yang diambil dari himpunan A, yang seluruh elemennya tidak sama dengan C dan yang konvergen ke C, maka barisan nilai fungsi pada barisan tersebut akan konvergen ke L. Ambil sembarang barisan bilangan real yang seluruh anggotanya berada di A, tidak pernah sama dengan C dan konvergen ke C, karena untuk setiap X di sekitar C berlaku bahwa nilai fungsi fx berada di antara A dan B. Maka untuk setiap suku barisan tersebut, nilai fungsi juga selalu berada di antara A dan B. Dengan kata lain, kita memperoleh sebuah barisan nilai fungsi yang seluruh sukunya dibatasi oleh A sebagai batas bawah dan B sebagai batas atas. Selanjutnya, karena barisan nilai fungsi tersebut konvergen ke L dan setiap sukunya selalu berada di antara A dan B, maka berdasarkan teorema tentang batas barisan yang menyatakan bahwa limit barisan yang terikat harus berada di dalam batasnya, dapat disimpulkan bahwa L juga berada di antara A dan B. Dengan demikian, terbukti bahwa nilai limit fungsi f ketika X mendekati C memenuhi syarat lebih besar atau sama dengan A dan lebih kecil atau sama dengan B.
Kemudian kita masuk ke teorema Apit 4.2.7. Misalkan A adalah himpunan bagian dari bilangan real. Pada himpunan A tersebut didefinisikan 3 buah fungsi, yaitu fungsi f, fungsi g, dan fungsi h yang semuanya bernilai real. Selanjutnya, kita ambil sebuah bilangan real C yang merupakan titik klaster dari himpunan A. Diasumsikan bahwa untuk setiap x di dalam A dengan syarat x tidak sama dengan C, nilai fungsi fx selalu lebih kecil atau sama dengan nilai fungsi gx, dan nilai fungsi gx selalu lebih kecil atau sama dengan nilai fungsi hx. Dengan kata lain, fungsi g terletak di antara fungsi f dan fungsi h di sekitar titik C. Jika diketahui bahwa limit fungsi f ketika x mendekati C sama dengan suatu bilangan L, dan limit fungsi h ketika x mendekati C juga sama dengan L, maka kesimpulan dari teorema ini adalah bahwa limit fungsi g ketika x mendekati C juga sama dengan L. Teorema ini dikenal dengan teorema Apit karena fungsi g diapit oleh dua fungsi lain yang memiliki limit yang sama. Contohnya pada 4.2.8 bagian A, kita ingin membuktikan bahwa limit dari x pangkat 3/2 ketika x mendekati 0 dari kanan bernilai 0. Untuk memudahkan, kita definisikan dulu sebuah fungsi f yang nilainya adalah x pangkat 3/2 untuk x yang lebih besar dari 0. Selanjutnya, kita perhatikan perilaku fungsi ini ketika x berada di antara 0 dan 1. Untuk setiap x yang lebih besar dari 0 dan kurang dari atau sama dengan 1, berlaku ketaksamaan berikut. X lebih kecil atau sama dengan x pangkat 3/2 dan x pangkat 3/2 lebih kecil atau sama dengan 1. Dari ketidaksamaan ini dapat disimpulkan bahwa untuk setiap x dalam interval 0 sampai 1, nilai x kuadrat lebih kecil atau sama dengan nilai fungsi fx, dan nilai fungsi fx lebih kecil atau sama dengan x. Dengan kata lain, fungsi x pangkat 3/2 diapit oleh fungsi x kuadrat sebagai batas bawah dan fungsi x sebagai batas atas. Selanjutnya kita perhatikan limit dari fungsi batas bawah dan fungsi batas atas tersebut ketika x mendekati 0 dari kanan. Limit x kuadrat ketika x mendekati 0 adalah 0, dan limit x ketika x mendekati 0 juga 0. Karena fungsi x pangkat 3/2 terletak di antara dua fungsi yang limitnya sama-sama 0, maka berdasarkan teorema Apit diperoleh bahwa limit dari x pangkat 3/2 ketika x mendekati 0 dari kanan juga bernilai 0. Selanjutnya pada teorema Apit 4.2.7, pada bagian B, limit x mendekati 0 sin x sama dengan 0 akan dibuktikan. Kemudian teorema 8.4.8 bahwa sin x lebih dari sama dengan min x kurang dari sama dengan x untuk semua x lebih dari sama dengan 0. Karena limit x mendekati 0 plus minus x sama dengan 0, maka berdasarkan teorema Apit diperoleh limit x mendekati 0 sin x sama dengan 0. Yang C, limit x mendekati 0 cos x sama dengan 1 akan dibuktikan. Kemudian teorema 8.4.8 bahwa 1 min setengah x kuadrat kurang dari sama dengan cos x dan cos x kurang dari sama dengan 1 untuk semua x anggota bilangan real. Karena limit x mendekati 0, 1 min setengah x kuadrat sama dengan 1, maka berdasarkan teorema Apit diperoleh limit x mendekati 0 cos x sama dengan 1. Yang D, limit x mendekati 0 cos x min 1 per x sama dengan 0. Kita dapat menggunakan teorema 4.2.4 yang B untuk menentukan limit ini. Namun dari ketaksamaan 1 pada bagian C diperoleh bahwa min setengah x kurang dari sama dengan cos x min 1 per x kurang dari sama dengan 0 untuk x lebih dari 0, dan bahwa 0 kurang dari sama dengan cos x min 1 per x kurang dari sama dengan min setengah x untuk x kurang dari 0. Selanjutnya kita misalkan fx sama dengan min x per 2 untuk x lebih dari sama dengan 0 dan fx sama dengan 0 untuk x kurang dari 0, serta misalkan hx sama dengan 0 untuk x lebih dari sama dengan 0 dan hx sama dengan min x per 2 untuk x kurang dari 0. Dengan demikian diperoleh fx kurang dari sama dengan cos x min 1 per x
kurang dari sama dengan hx untuk x bukan 0. Karena terlihat bahwa limit x mendekati 0, fx sama dengan 0 sama dengan limit x mendekati 0, hx, maka berdasarkan teorema Abid diperoleh limit x mendekati 0 cos x min 1 per x sama dengan 0. Kemudian yang E, limit x mendekati 0 sin x per x sama dengan 1. Karena tidak dapat menggunakan teorema 4.2.4b untuk menentukan limit ini, sehingga akan dibuktikan teorema 8.4.8 bahwa x min 1/6 x pangkat 3 kurang dari sama dengan sin x kurang dari sama dengan x untuk x lebih dari sama dengan 0, dan bahwa x kurang dari sama dengan sin x kurang dari sama dengan x min 1/6 x pangkat 3 untuk x kurang dari sama dengan 0. Oleh karena itu diperoleh bahwa 1 min 1/6 x pangkat 3 kurang dari sama dengan sin x per x kurang dari sama dengan 1 untuk semua x bukan 0. Karena limit x mendekati 0, 1 min 1/6 x pangkat 3 sama dengan 1 min 1/6 limit x mendekati 0 x pangkat 3 sama dengan 1. Maka dari teorema Abid disimpulkan bahwa limit x mendekati 0 sin x per x sama dengan 1. Selanjutnya yaitu untuk teorema Abid 4.2.7 bagian F. Yang pertama itu adalah limit x mendekati 0 dalam kurung x sin dalam kurung 1 per x sama dengan 0. Kita dapat misalkan bahwa fx sama dengan x sin dalam kurung 1 per x untuk x tidak sama dengan 0. Karena untuk semua z anggota bilangan real, maka dapat berlaku minus 1 kurang dari sama dengan sin z kurang dari sama dengan 1. Maka diperoleh ketaksamaan minus mutlak x kurang dari sama dengan fx sama dengan x sin dalam kurung 1 per x kurang lebih sama dengan mutlak x. Untuk semua x anggota bilangan real, x tidak sama dengan 0 karena didapat bahwa limit x mendekati 0 mutlak x sama dengan 0. Maka berdasarkan teorema Abid dapat diperoleh bahwa limit x mendekati 0, fx sama dengan 0. Oke, selanjutnya itu untuk teorema 4.2.9. Kita misalkan bahwa A subset dengan bilangan real. F dari A ke bilangan real dan C anggota bilangan real suatu titik cluster dari A. Untuk A-nya sendiri, jika limit x mendekati C, maka F lebih dari 0. Maka terdapat suatu neighbor atau persekitaran F delta C sedemikian sehingga Fx lebih dari 0 untuk semua x anggota A beririsan dengan F delta C untuk x tidak sama dengan C. Dan untuk yang B, jika limit x mendekati C, f lebih dari 0, maka terdapat suatu neighborhood atau persekitaran f delta C sedemikian sehingga fx lebih dari 0 untuk semua x anggota A beririsan dengan f delta C sehingga x tidak sama dengan C. Untuk pembuktiannya, misalkan limit x mendekati C, f dan dianggap L lebih dari 0. Kita dapat mengambil epsilon sama dengan 1/2 L lebih dari 0. Untuk dalam definisi 4.1.4 dapat diperoleh suatu bilangan delta lebih dari 0. Sedemikian sehingga jika 0 lebih dari mutlak x kurangi C lebih dari delta dan x anggota A, maka mutlak fx minus L lebih dari 1/2L. Oleh karena itu, berarti bahwa jika X anggota A beririsan dengan V delta C, sehingga X tidak sama dengan C, maka Fx lebih dari 1/2L lebih dari 0. Jika F kurang dari 0, dapat digunakan bahwa itu merupakan argumen yang serupa. Selanjutnya, untuk latihan soal yang pertama,
yaitu tentukan limit akar 1 plus 2x min akar 1 plus 3x per x plus 2x pangkat 2 dengan x mendekati 0. Penyelesaian yang pertama, kalikan pembilang dan penyebut, yaitu akar 1 plus 2x plus akar 1 plus 3x, sehingga menjadi akar 1 plus 2x min akar 1 plus 3x per x plus 2x pangkat 2 dikalikan dengan akar 1 plus 2x plus akar 1 plus 3x per akar 1 plus 2x plus akar 1 plus 3x sama dengan 1 plus 2x min 1 plus 3x per x plus 2x pangkat 2 dalam kurung akar 1 plus 2x plus akar 1 plus 3x. Kemudian untuk langkah yang kedua, yaitu sederhanakan pembilangnya. 1 plus 2x min 1 plus 3x sama dengan 2x min 3x sama dengan min x, sehingga menjadi min x per x plus 2x pangkat 2 dalam kurung akar 1 plus 2x plus akar 1 plus 3x. Kemudian untuk langkah yang ketiga, faktorkan x pada penyebutnya. X plus 2x pangkat 2 sama dengan x dalam kurung 1 plus 2x, sehingga min x per x dalam kurung 1 plus 2x dikalikan dengan dalam kurung akar 1 plus 2x plus akar 1 plus 3x sama dengan min 1 per dalam kurung 1 plus 2x dikalikan dengan dalam kurung akar 1 plus 2x plus akar 1 plus 3x. Kemudian langkah yang keempat, yaitu substitusikan x sama dengan 0 ke hasil yang tadi langkah ketiga, yaitu faktorkan x pada penyebutnya, yaitu menjadi min 1 per dalam kurung 1 plus 2 kali 0 dikalikan dengan dalam kurung akar 1 plus 2 kali 0 plus akar 1 plus 3 kali 0 sama dengan min 1 per 1 dalam kurung 1 plus 1 sama dengan min 1 per 2. Jadi, limit akar 1 plus 2x min akar 1 plus 3x per x plus 2x pangkat 2 dengan nilai x mendekati 0 adalah min 1 per 2. Selanjutnya adalah pembahasan dari latihan soal nomor 2, di mana soalnya adalah tentukan limit fungsi dari limit x mendekati 1 dari fungsi x ditambah 1 dikali dengan 2x ditambah 3, di mana x elemen bilangan real. Untuk penyelesaiannya, berdasarkan dengan teorema limit, kita dapat misalkan fx ini adalah sebagai x ditambah 1 dan gx-nya adalah 2x ditambah 3. Maka dari soal ini bisa kita ubah menjadi limit x mendekati 1, fx-nya itu nanti akan sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dan limit x mendekati 1 gx-nya ini akan sama dengan 2 dikali 1. Di sini menggantikan x ditambah 3 itu akan sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sesuai dengan teorema 4.2.4, maka kita dapatkan limit x mendekati 1, fx ditambah fx dikali gx sama dengan limit x mendekati 1, fx dikali dengan limit x mendekati 1 gx, atau bisa kita tuliskan dengan limit x mendekati 1 x plus 1 dikali limit x mendekati 1 2x plus 3. Nah, kita dapatkan tadi bahwasanya limit
X mendekati 1 fx ini adalah 2, kemudian limit X mendekati 1 gx-nya itu adalah 5. Maka bisa kita kalikan, yaitu 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi hasil penyelesaian dari limit fungsi limit X mendekati 1 dari fungsi X ditambah 1 dikali 2X ditambah 3 dengan X adalah bilangan real, hasilnya adalah 10. Contoh latihan soal nomor 3, yaitu tentukan limit X mendekati 2 dari fungsi X pangkat 3 min 4 per 3X min 6 sama dengan 4 per 5. Penyelesaiannya, teorema 4.2.4 tidak dapat digunakan. Meskipun demikian, jika X tidak sama dengan 2, akan diperoleh X kuadrat min 4 per 3X min 6 sama dengan X min 2 kali X min 2 per 3 kali X min 2 sama dengan 1/3 dikali X plus 2. Oleh karena itu, akibatnya limit X mendekati 2 dari fungsi X kuadrat min 4 per 3X min 6 sama dengan limit 1/3 kali X plus 2 sama dengan 1/3 kali limit X mendekati 2 dari fungsi X plus 2 sama dengan 4/3. Dengan catatan di sini, fungsi Gx sama dengan X kuadrat min 4 per 3X min 6 mempunyai limit di X sama dengan 2 meskipun di X sama dengan 2 fungsi G tidak terdefinisi. Latihan soal selanjutnya, misalkan yn sama dengan akar n plus 1 min akar n untuk n anggota bilangan asli. Tunjukkan bahwa akar n yn itu konvergen, kemudian tentukan limitnya. Penyelesaiannya adalah akar n yn sama dengan, kita kalikan akar n dengan soal kita tadi, menjadi akar n kali akar n plus 1 min akar n, sama dengan akar n kuadrat plus n min akar n kuadrat. Kita rasionalkan menjadi n kuadrat plus n min n kuadrat per akar n kuadrat plus n plus akar n kuadrat. Kita sederhanakan menjadi n per akar n kuadrat plus n plus n. Kita bagi dengan n untuk pembilang dan penyebutnya, menghasilkan 1/1 plus akar 1 plus 1/n. Nah, dari sini kita peroleh bahwa limit dari akar n yn sama dengan limit 1 plus akar 1 plus 1/n, menghasilkan 1/1 plus akar 1 plus limit 1/n. Nah, limit 1/n ini sama saja dengan 0, maka menghasilkan 1/1 plus akar 1 plus 0, maka hasilnya adalah 1/2. Jadi akar NYN itu konvergen dan limitnya 1/2. Oke, selanjutnya yaitu untuk latihan soal nomor 5, tentukan limit dari X mendekati 2 dalam kurung X kuadrat min 4 per 3X min 6 sama dengan 4/3. Untuk penyelesaiannya, jika kita misalkan bahwa fx sama dengan x kuadrat min 4 dan hx sama dengan 3x min 6 untuk x anggota bilangan real, maka kita dapat menggunakan teorema 4.22.4. B. Untuk menghitung limit x mendekati 2 dalam kurung fx per hx. Karena h sama dengan limit x mendekati 2 hx sama dengan limit x mendekati 2 dalam kurung 3 min 6. Sehingga 3 limit X mendekati 2 X sama min 6. Maka didapatkan hasilnya bahwa limit X mendekati 2X sama dengan 0. Akan tetapi, jika X tidak sama dengan 2, maka berarti bahwa X kuadrat min 4 per 3X min 6 sama dengan dalam kurung X min 2 dalam kurung X plus 2 per 3 dalam kurung X min 2 sama dengan 1/3 dalam kurung X plus 2. Oleh karena itu, kita dapatkan bahwa limit X mendekati 2 dalam kurung X kuadrat min 4 per 3X min 6 sama dengan limit X mendekati 2 1/3 dalam kurung X plus 2. Kita dapatkan hasilnya bahwa limit X kuadrat min 4 per 3X min 6 sama dengan 4/3. Kita dapat perhatikan bahwa fungsi Gx sama dengan X kuadrat min 4 dalam kurung 3X min 6 yang mempunyai limit pada X sama dengan 2.